Baik hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, masih dalam debat terbuka antar paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seluma tahun 2020. Kita masuk ke segmen 4, segmen tanya jawab dan sanggahan. Tapi sebelum kita mulai masuk ke pertanyaan, saya tegaskan lagi nanti pertanyaannya dalam tema debat publik pertama ini. Tema besar kita adalah strategi paslon Bupati dan Wakil Bupati dalam penyelesaian masalah daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat sebagai upaya memajukan Kabupaten Seluma. Subtema 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 2. Memajukan daerah, 3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Baik, kita mulai untuk paslon nomor urut 1. Nanti bertanya ke paslon nomor urut 2. Waktu 1 menit dimulai sekarang. Jadi terima kasih. Kami mau coba tanya untuk paslon nomor 2. Apa upaya saudara untuk membantu masyarakat agar mendapatkan hak sertifikat tanah, mengingat pekerja masyarakat Kabupaten Seluma rata-rata petani dan berkebun. Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Belum, kami Pak. paslon 2. Belum, Pak. Kalau Ya. Silakan paslon nomor urut 2 menjawab. Waktu 1 menit mulai sekarang. terima kasih, kami paslon 2 sudah tahu apa itu Seluma, bagaimana kebutuhan masyarakat Seluma. Masalah bidang pertanian tadi, tentu kita mencari permasalahannya apa. Jangan kita menyalahkan masyarakat itu ini, tetapi fungsi dari masyarakat itu tidak pernah diikut sertakan. Salah satu contoh, kita jangan mengalihkan fungsi lahan, tetapi irigasi sendiri tidak pernah kita bikin. Saya tahu persis itu bagaimana perda-perda yang kita bikin pada saat itu, yaitu pemerintahan Kabupaten Seluma tidak pernah melaksanakan hal-hal yang demikian. Jadi masalah tenaga kerjaan itu tadi, kami paslon nomor 2 insya Allah apabila kami terpilih, mudah-mudahan untuk masyarakat Kabupaten Seluma, untuk tenaga kerja akan kami ciptakan dengan mendirikan pabrik-pabrik yang ada ini, mendatangkan investor. Terima kasih. Ya, waktu habis. Sekarang paslon nomor urut 1 menanggapi jawaban paslon nomor urut 2. Waktu 1 menit mulai sekarang. Jadi yang satu. Ya, Robert. Ya, nanti siap-siap paslon nomor urut 2 sama. Ya, Satu. ya bisa tuh, Pak. Jadi Bapak, kami coba ulangi lagi Ya, pertanyaan kami tadi dan kami sanggah. Pertanyaan kami sudah jelas, gimana upaya pasangan paslon nomor 2 untuk membantu masyarakat agar mendapatkan hak sertifikat tanah, mengingat pekerja rata-rata masyarakat Seluma adalah petani dan kebun. Jadi mendapatkan hak sertifikat tanah.
Ya, masih ada waktu, silakan tambahkan. Terima kasih. Jadi untuk membantu petani mendapatkan sertifikat tanah, ada reforma agraria tentang mendapatkan sertifikat tanah dengan mudah, cepat, dan murah. Oleh karena itu nanti akan kami lakukan reforma agraria. Baik, waktu habis. Kita kasih aplaus. Sekarang paslon nomor urut 1 ke paslon nomor urut 3. Silakan paslon nomor urut 1 bertanya ke paslon nomor urut 3. Waktu 1 menit mulai sekarang. Tentang pelayanan masyarakat dan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi yang bersih tanpa korupsi. Strategi saudara menerapkan budaya anti korupsi kepada ASN agar terwujud pemerintahan yang bersih. Itu saja. Ya, waktu masih, Pak. Nanti, Pak. Masih ada waktu tambahan. Bagaimana Anda akan membangun 1000 jalan mulus? Karena jumlah jalan di Seluma tidak sampai 1000. Dan waktu kita hanya 4 tahun. Oleh karena itu, bagaimana penerapannya dengan anggaran yang sudah ada? Apakah mungkin? Ya, waktu habis. Sekarang paslon nomor urut 3 menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Waktu 1 menit mulai sekarang. Silakan. Baik, terima kasih. Nah, aku tunggu-tunggu nih pertanyaan itu sebenarnya. Ya tadi ngapal kasih itu. Jadi pertanyaan 1000 jalan mulus. Jadi Mbah Parto, 1000 jalan mulus itu 1000 jalan kesejahteraan bagi masyarakat kita di Kabupaten Seluma. Banyak cerita yang kami datangi dari 182 desa dan 20 kelurahan. Jangan kita berbicara posisi di 40. Terkadang kita berbicara di desa Lubuk Gilang saja, masyarakat masih menginginkan jalan yang mulus. Bagaimana caranya? Kita wajib bekerja sama, eksekutif, legislatif, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, untuk bersama-sama membangun daerah dengan baik. Terima kasih. Ya, waktu habis. Sekarang paslon nomor urut 1 menanggapi jawaban paslon nomor urut 3 tadi. Silakan. Terima kasih. Jadi 1000 jalan itu adalah khayalan yang tidak nyata. Oleh karena itu, bahwa hidup kita ini adalah hidup di nyata. Oleh karena tidak boleh kita berkhayalan di dunia nyata. Bahwa jalan kita, panjang jalan kita di Seluma itu hanya 668,62 kilo. Oleh karena itu, kalau 1000 jalan, alangkah panjangnya. Apa tidak menyalahi tentang kewenangan yang ada di Indonesia ini. Karena jalan provinsi tidak boleh dibangun oleh kabupaten. Jalan nasional tidak boleh juga dibangun oleh kabupaten. Oleh karena itu, sayang sekali andai kata akan melaksanakan 1000 jalan. Jadi ini adalah dunia nyata yang harus kita laksanakan, yang bisa dirasakan, bukan dianggap. Baik, waktu habis. Sekarang giliran paslon nomor urut 2 bertanya ke paslon nomor urut 1. Waktu 1 menit, silakan dimulai. Ya, silakan. Terima kasih. Yang kami ingin pertanyakan kepada paslon nomor 1 itu masalah tapal batas. Tadi Bapak mengatakan mengayomi masyarakat Kabupaten Seluma. Tapi sementara 7 desa yang Bapak hilangkan akibat dari kesepakatan yang Bapak buat. Padahal itu sudah jelas. Keputusan Mahkamah Konstitusi sudah jelas nomor 112 di tahun 2012 sudah jelas. Undang-Undang nomor 3 2023 itu sudah jelas. Kenapa Bapak melepaskan tapal batas 7 desa 1.400 hektar tanah Seluma hilang diambil oleh Bengkulu Selatan? Tadi Bapak mengatakan sayang, senang dan dengan masyarakat Kabupaten Seluma. Terima kasih.
paslon nomor urut 1 menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 2. Waktu 1 menit Terima dimulai kasih. sekarang. Pertanyaan yang bagus juga, bahwa saya menandatangani bukan pengalian sebagian wilayah Seluma, tetapi itu adalah kesepakatan menentukan tapal batas. Dan saya mendatangi itu karena atas perintah bupati. Seorang wakil bupati tidak bisa kemana-mana tanpa ada perintah dari bupati. Oleh karena itu yang salah pengertian. Yang berikutnya, menentukan titik-titik itu harus ditindaklanjuti. Kalau hanya di atas meja tidak bisa. Namanya menentukan, sepakat menentukan tapal batas. Harusnya pemerintah provinsi sebagai kepanjangan dari pemerintah pusat harus menangani itu bersama-sama, berkoordinasi supaya tidak tumpang. Ya, waktu habis. Sekarang paslon nomor urut 2 menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktu 1 menit dimulai sekarang. Silakan. Tadi Bapak mengatakan itu adalah kesalahan. Sudah tahu salah kok Bapak lakukan. Itu yang kita aneh. Padahal itu sudah jelas tadi Bapak mengatakan pengalian tapal batas, penentuan tapal batas. Kalau itu penentuan tapal batas, tidak mungkin 7 desa hilang di Kabupaten Kabupaten Seluma ini. Tidak mungkin 7 desa itu hilang. Sekarang 7 desa hilang, 1.400 hektar hilang. Itu aset Kabupaten Seluma. Itu tidak bisa Bapak bertanggung jawab dengan alasan itu bukan kesalahan saya, itu adalah perintah Pak Bupati. Lah tahu itu salah, kenapa Bapak lakukan? Terima kasih. Masih ada waktu. Ya, baik. Sekarang paslon nomor urut 2 bertanya ke paslon nomor urut 3. Waktunya sama 1 menit dimulai sekarang. Ya, terima kasih. Paslon nomor 3, program paslon nomor 3 adalah 1000 jalan mulus. Sementara jalan di Kabupaten Seloma 668, sekian, berarti tidak sampai 1000. Dan visi misi ini adalah menjadi salah satu RPJMD yang harus dituangkan di Perda nanti. Jadi tidak bisa visi misi ini seolah-olah hanya hayalan, tapi visi misi menjadi suatu tolak ukur untuk dilaksanakan Perda. Jadi akan dianggarkan tahun per tahun berapa mencapai target yang sudah visi misi kita. Saya pikir ini paslon nomor 3, saya pikir perlu mempelajari tentang hal-hal yang menyangkut masalah visi misi. Karena visi misi adalah menjadi salah satu Perda, peraturan daerah. Ini adalah konkret dan tidak boleh kita langgar. Karena akan kita tahu tahapan-tahapan pembangunan Ya, waktu habis. yang kita rencanakan. Terima kasih. Sekarang paslon nomor urut 3 menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 2. Waktu 1 menit dimulai sekarang. Silakan. Baik, terima kasih dengan Bang Simbolon. Jadi kembali lagi ke program 1000 jalan mulus. Memang benar, jikalau dihitung untuk panjang jalan Kabupaten Seluma yang sudah terregistrasi hanya 668 km kurang lebih. Nah, jadi ke depan dalam jangka kepemimpinan 4 tahun ke depan kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk memastikan infrastruktur yang ada di Kabupaten Seluma, khususnya di 4 ulu, Ulu Alas, Ulu Talo, Ulu Seluma, dan Ulu Sukaraja wajib mulus. Apapun ceritanya dan apapun resikonya, kami pastikan jalan yang ada di Kabupaten Seluma wajib mulus. Terima kasih. Ya, waktu habis. Sekarang paslon nomor urut 2 menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 3. Waktu 1 menit dimulai sekarang. Silakan. Ya, terima kasih. Saya berpikir visi misi ini menjadi salah satu ya yang kita tuangkan di dalam Perda, dan itu harus masuk dalam perhitungan yang pas dan bisa dilakukan, dan tentu itu tidak bisa menjadi salah satu
hanya sekedar retorika, tapi itu menjadi suatu patokan untuk nanti dituangkan di dalam RPJMD. RPJMD itu adalah menjadi salah satu ukuran. Setiap tahun diukur. Kalau kita 100.000 jalan mulus, tahun pertama berapa yang harus kita selesaikan? Berapa yang harus kita anggarkan? Ini adalah suatu regulasi yang harus kita lakukan. Jadi saya pikir untuk paslon nomor 3 perlu mereview. Apa ini bisa? Apa memang benar seperti ini? Saya pikir ini perlu kita kaji ulang karena aturan itu sudah jelas. Visi misi menjadi perda. Terima kasih. Baik, waktu habis. Sekarang pertanyaan dari paslon nomor urut 3 untuk paslon 1 dan 2. Silakan paslon nomor urut 3 bertanya ke paslon nomor urut 1. Waktu 1 menit dimulai sekarang. Terima kasih kepada paslon nomor 1. Kita ketahui bahwa Bapak masih aktif sebagai kepala daerah dan untuk menjabat wakil bupati, dan fungsi pengawasan sebagai wakil bupati itu sangat erat dengan roda pemerintahan di Kabupaten Sulma. Pada beberapa waktu yang lalu, Kabupaten Sulma, tepatnya tahun 2017, ada 63 miliar yang tidak bisa dikelola oleh pemerintah kabupaten sehingga dikembalikan lagi kepada pemerintah pusat. Ini berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Apabila itu diterapkan, berapa panjang jalan yang harus sudah selesai dibangun. Namun fungsi Bapak sebagai wakil bupati yang tepatnya sebagai pengawasan, bagaimana hal ini? Terima kasih. Baik, waktu habis. Silakan paslon nomor urut 1 menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 3. Waktu 1 menit dimulai sekarang. Terima kasih. Oleh karena itu, saya berani mencalonkan diri sebagai bupati. Karena selama ini kami hanya mendampingi dan kurang difungsikan. Mengapa dana itu kembali lagi ke pusat? Karena lokasi dana itu harus digunakan yang melalui hutan lindung. Oleh karena itu, tugas saya nanti akan menyelesaikan tentang hutan lindung itu, pinjem pakai supaya hutan itu bisa dipakai untuk membuat jalan menembus ke jalan yang ada di Seluma. Oleh karena itu, saya ibaratnya sudah ikut naik mobil. Saya sudah tahu mana jalan liku, mana jalan licin, mana jalan menanjak. Oleh karena itu, saya sudah tahu. Oleh karena itu, saya memberikan diri untuk mencalonkan. Baik, waktu habis. Sekarang paslon nomor urut 3 menanggapi jawaban paslon nomor urut 1. Waktu 1 menit dimulai sekarang. Baik, jadi kita ketahui bahwa wakil bupati itu salah satu fungsinya adalah fungsi pengawasan. Tentu kalau misalnya dalam program pembuatan jalan melalui hutan lindung ataupun hutan yang menjadi larangan untuk dibangun jalan, tentunya sebagai pengawasan tidak akan menentukan titik pembangunan untuk daerah tersebut. Oleh karena itu, banyak titik-titik lain yang sifat legal formalnya sudah ada, tentunya itu yang dimasukkan di dalam program ataupun untuk APBD yang akan dikerjakan berikutnya. Kemudian tidak hanya saya rasa di dalam hal jalan saja yang melalui hutan lindung, masih banyak lagi jalan-jalan yang sangat rusak dan parah di Kabupaten Sulma yang harus diperbaiki. Oleh karena itu, saya anggap ini fungsi pengawasan Bapak kurang berjalan pada saat Bapak menjadi wakil bupati Kabupaten Sulma. Terima kasih. Waktu habis. Sekarang paslon nomor urut 3 bertanya ke paslon nomor urut 2. Waktu 1 menit dimulai sekarang. Terima kasih. Di dalam program yang saya dengar Bapak tadi, bahwa Bapak akan meningkatkan swasembada beras di Kabupaten Sulma. Kita ketahui bahwa ada 2 bendungan yang Bapak katakan tadi, yaitu Bendungan Sulma dan Bendungan Air Alas. Semuanya ini, kemudian banyaknya alih fungsi lahan dari pertanian, katakanlah sawah, menjadi perkebunan, yaitu menjadikan lahan sawah menjadi lahan perkebunan sawit. Dan ini sangat tidak
rasional kalau terus, karena alih fungsi ini sangat untuk tidak bisa dijadikan persawahan. Nah, dalam hal ini langkah-langkah apa yang paslon 2 jadi semua menjadi lumbung beras ini? Terima kasih. Baik, waktu habis. Sekarang silakan paslon nomor urut 2 menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 3. Waktu 1 menit dimulai sekarang. Terima kasih dari paslon nomor 3. Tentu Seloma ada 2 bendungan terbesar, air alas sama air Seloma. Itu ada ribuan hektar sawah. Setelah saya cek ke lapangan, kenapa ini tidak berfungsi? Nyatanya bahwa pembangunan drainase dengan tersier tidak nyambung. Drainase tetap dibuat, tapi di tersier tidak dilakukan. Tersier ini adalah jalan pengaliran air ke sawah, tengah sawah. Selalu pembangunan drainase, tapi tidak tersier. Sehingga masyarakat mengadakan protes, datang dengan saya, Pak Simbolon, kami sebenarnya tidak setuju. Setiap tahun miliaran rupiah digelontorkan dana ke sini, tapi yang dikerjakan hanya sering besar, tapi tidak pernah dibuat sering tersier. Nah, pada kesempatan ini saya bilang kalau kami Bupati dan Wakil Bupati, kami pastikan mengawasi pembangunan ini setiap tahun oleh balai yang ada di Provinsi Bengkulu. Waktu habis. Sekarang silakan paslon nomor urut 3 menanggapi jawaban paslon nomor urut 2. Waktu 1 menit dimulai sekarang. Baik, jadi persoalan ini adalah sebenarnya bukan masalah irigasinya yang jelek saja, tapi berkaitan dengan alih fungsi dari lahan persawahan menjadi lahan perkebunan sawit. Jadi ini yang menjadi problem. Kalaupun itu nanti diperbaiki, berarti alih fungsi lahan dari persawahan menjadi sawit ini harus diperhatikan juga. Jadi saya punya saran, kalau nanti masyarakat ataupun kita yang menginginkan Seluma itu menjadi swasembada beras, ada dibuat suatu perda untuk tidak mengalihfungsikan lahan persawahan menjadi perkebunan. Nah, baru ini bisa diterapkan, maka dengan adanya perbaikan irigasi baik tersier maupun irigasi induk, maka persawahan itu menjadi maksimal dan Seluma terwujud menjadi lumbung swasembada beras. Terima kasih. Baik, waktu habis. Baik hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita sudah melalui segmen keempat, segmen tanya jawab dan sanggahan, dan kita masih menyisakan 2 segmen lagi, segmen tanya jawab dan sanggahan dan closing statement. Sebelum kita ke segmen kelima, masih soal tanya jawab dan sanggahan, seperti biasa kita saksikan suara berikut ini. Baik hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang kita masuk ke segmen kelima, tanya jawab dan sanggahan. Pertanyaan masih seputar 2 tema debat dari masing-masing pasangan calon. Pertama, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penyelesaian persoalan daerah. Baik, kalau tadi dimulai dengan paslon nomor urut 1 bertanya, sekarang ke paslon nomor urut 3 bertanya ke paslon nomor 1 dan seterusnya. Sekarang kita mulai, silakan paslon nomor urut 3. Paslon nomor urut 3 memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1, waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Jadi ke paslon 01 ada pertanyaan di bidang sektor pertanian. Jadi, sektor pertanian merupakan sektor potensial yang dimiliki Kabupaten Seluma. Bagaimana upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Seluma? Terima kasih. Waktu masih ada, silakan tambahkan.
Sekarang paslon nomor urut 1 menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 3. Waktu 1 menit dimulai sekarang. Terima kasih. Coba kami jawab untuk disejahterakan para petani di Kabupaten Seluma. Pertama, kita coba dengan bentuk kelompok-kelompok tani, walaupun sudah ada sementara di Kabupaten Seluma, mungkin kita akan lebih perluas lagi. Kedua, penyediaan bibit-bibit gratis untuk para kelompok-kelompok tani tersebut. Ketiga adalah pinjaman berupa pinjaman UMKM kepada petani-petani tersebut untuk bisa membeli pupuk-pupuk untuk perkebunan dan pertanian dari petani tersebut. Saya rasa mungkin Bapak. Yang berikutnya kita akan membuat program tumpang sari, yaitu sapi dan sawit. Yang berikutnya nanti semua ASN harus mempunyai sapi yang tinggal di kelompok. Ya, waktu habis. Sekarang paslon nomor urut 3 menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1 tadi. Silakan, waktu 1 menit dimulai sekarang. Jadi saya ulangi, pertanyaannya sektor pertanian merupakan sektor potensial yang dimiliki Kabupaten Seluma. Bagaimana upaya meningkatkan kesejahteraan petani di Seluma? Jadi untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Seluma, yang pertama yang harus kita lakukan memuluskan jalan sentra pertanian. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan membagikan bibit sawit, bibit padi, bibit karet secara gratis. Dan kita akan menurunkan harga pupuk yang ada di tengah-tengah masyarakat kita di Kabupaten Seluma. Itu menurut pendapat kami, Paslon 03 Erwin Oktavian dan Gustianto. Terima kasih. Baik, waktu habis. Sekarang paslon nomor urut 3 bertanya ke paslon nomor urut 2. Waktu 1 menit dimulai sekarang. Baik, terima kasih. Pertanyaannya, pelayanan publik memegang peranan penting dalam membangun kepercayaan masyarakat kita di Kabupaten Seluma. Bagaimana upaya untuk menciptakan pelayanan publik yang baik, bebas pungli, dan cepat di Kabupaten kita, Kabupaten Seluma, Kabupaten dengan moto Serawai, Serasan, Sijoan. Terima kasih. Waktu masih. Ya, waktu habis. Sekarang silakan paslon nomor urut 2 menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 3. Waktu 1 menit dimulai sekarang. Pelayanan publik di Seluma memang betul-betul masih minim. Salah satu contoh saja, kita mau membuat KTP saja di Seluma itu susah setengah mati. Kalau kita mengajukan KTP, hari ini 1 bulan belum tentu selesai. Itu salah satu contoh, belum lagi pelayanan publik yang lain. Seperti pelayanan perizinan, itu yang mendapat izin yang cepat, itu hanya orang-orang tertentu. Tetapi masyarakat bawah, ya UKM yang kube itu sulit sekali. Apalagi kemarin itu masalah untuk pemikiran pembuatan KTP. Itu saya beberapa kali datang ke kantor Capil sampai beribut di Capil karena pelayanan KTP waktu saya masih di DPR itu susah sekali. Masyarakat sangat, makanya jangan disalahkan masyarakat yang tidak mempunyai KTP. Itu saja. Baik, waktu habis. Sekarang paslon nomor urut 3 menanggapi jawaban paslon nomor urut 2. Waktu 1 menit dimulai sekarang. Baik, terima kasih dengan Paslon 02 Dang Yuli. Jadi pertanyaannya tadi, pelayanan publik memegang peranan penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. Bagaimana upaya untuk menciptakan pelayanan publik yang baik, bebas pungli, dan cepat di Kabupaten kita, Kabupaten Seluma. Jadi, kurangi bebas
ataupun bahasanya itu tidak ada pungli di Kabupaten Seluma, maka kita akan memberikan insentif kepada petugas-petugas pelayanan yang ada di Kabupaten Seluma. Salah satu contohnya, kita akan berikan insentif ke petugas yang ada di kantor kecamatan. Kedua, petugas yang ada di kantor kesehatan, baik itu PNS dan non-PNS. Kita juga akan menaikkan honor bagi guru honor dan tenaga honor yang ada di Kabupaten Seluma. Terima kasih. Waktu habis. Sekarang paslon nomor urut 1 bertanya ke paslon nomor urut 2. Silakan paslon nomor urut 1, siap. Waktu 1 menit dimulai sekarang. Terima kasih pada paslon nomor 2, bahwa APBD Seluma sampai saat ini baru kurang lebih 1,1. Oleh karena itu, bahwa Seluma memerlukan berbagai program untuk mengejar kemajuan. Kira-kira apa yang Anda akan lakukan, dari mana dan apa saja yang bisa mengangkat Seluma supaya sama dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Terima kasih. Waktu masih ada. Ya, waktu habis. Sekarang silakan paslon nomor urut 2 menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Terima kasih paslon nomor 1. Waktu 1 menit dimulai sekarang. Tadi dijelaskan bahwa APBD Seluma hampir 1 triliun, tapi kalau saya bedah, keberpihakan APBD Seluma tidak berpihak kepada rakyat selama ini. Hanya berpihak untuk biaya konsumtif, biaya perjalanan dinas, biaya ATK, biaya perencanaan, sehingga tidak fokus untuk infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh rakyat. Ini adalah menjadi masalah. Dan saya bedah bahwa Kabupaten Seloma 4 tahun berturut-turut angka kemiskinan tidak pernah turun. Penyumbang angka kemiskinan yang paling tertinggi di Provinsi Bengkulu ini, di kabupaten kota, adalah Seloma. Sudah itu IPM paling terendah, padahal Seloma semua ada. Kebun ribuan hektar, pantai ratusan kilometer panjangnya. Jadi kalau kami nanti jadi bupati dan wakil bupati, kami akan APBD kami akan berpihak kepada rakyat. Ya, waktu habis. Sekarang silakan paslon nomor urut 1 menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktu 1 menit dimulai sekarang. Terima kasih. Kalau hanya mengandalkan APBD yang ada, kemungkinan susah. Oleh karena itu perlu ada terobosan-terobosan. Di antara lain yaitu bekerjasama dengan pemerintah provinsi, bekerjasama dengan kementerian-kementerian yang ada di Jakarta. Bagaimana menurunkan program-program yang ada di kementerian sehingga bisa menambah APBD Kabupaten Seluma. Kalau hanya mengandalkan APBD yang ada, mustahil, tidak mungkin akan maju. Oleh karena itu kalau kami akan mengundang semua kementerian supaya turun ke Seluma, melihat keadaan Seluma yang sangat perlu dibantu. Dan alhamdulillah saya mempunyai kekuatan dengan orang-orang di Jakarta, yaitu Pak Presiden, menteri-menteri adalah alumni satu lulusan dengan saya. Ya, baik, waktu habis. Sekarang paslon nomor urut 1 bertanya ke paslon nomor urut 3. Waktu 1 menit dimulai sekarang. Terima kasih. Apa yang akan Anda lakukan bahwa Anda akan membangun sekali lagi 1000 jalan untuk meningkatkan perekonomian rakyat. Pada waktu yang akan kita laksanakan hanya 4 tahun. Bagaimana membedah, bagaimana memprogramkan untuk mencapai cita-cita Anda. Sesuatu yang mungkin susah dilaksanakan karena dana yang ada, waktu yang pendek sehingga tidak mungkin akan terlaksana. Oleh karena itu apa yang
Anda akan lakukan selama 4 tahun ke depan. Terima kasih. Waktu masih tersedia? Waktu masih tersedia? Baik, terima kasih. Belum, Pak? Ya, waktu habis. Sekarang silakan paslon nomor urut 3 menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 1. Waktu 1 menit dimulai sekarang. Baik, terima kasih paslon nomor 1 menanyakan tentang jalan, masih berkaitan 1000 jalan mulus. Jadi Pak D, kita sebagai calon bupati dan insya Allah menjadi bupati, itu merupakan tugas bupati untuk mencari dana. Bukan untuk mengembalikan dana yang sudah disediakan pemerintah pusat ke daerah, dikembalikan. Tapi menambah, sebagaimana disampaikan paslon 1 tadi, mempunyai channel yang ada di Jakarta, di dinas instansi maupun kementerian, begitu juga kita mempunyai channel-channel juga untuk menurunkan dan menyuncurkan dana ke Kabupaten Sulma ini. Dan tugas bupati memang itu, untuk mencari dana-dana yang akan dicucurkan ke kabupaten untuk mewujudkan 1000 jalan mulus. Itu bukan hal yang aneh dan itu bisa menjadi kenyataan apabila diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Paslon nomor 3 menjadi pimpinan Kabupaten Sulma. Waktu habis. Sekarang silakan paslon nomor urut 1 menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 3. Waktu 1 menit dimulai sekarang. Terima kasih. Bahwa untuk menurunkan program, menurunkan dana dari pusat memang tidak mudah. Perlu ada kajian-kajian yang sangat mendalam. Perlu ada kemampuan-kemampuan yang lebih mendalam lagi. Bahwa saya melihat kemampuan-kemampuan yang ada belum atau masih sangat perlu dibutuhkan. Oleh karena itu, sesuatu yang sangat tidak mungkin. Karena waktunya pendek, dananya sedikit. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan lagi. Terima kasih. Masih ada waktu, mungkin ditambahkan. Ya, waktu habis. Sekarang giliran paslon nomor urut 2 bertanya ke paslon nomor urut 3. Waktu 1 menit dimulai sekarang. Terima kasih. Kami ingin menanyakan kepada paslon nomor urut 3, seandainya saudara menjadi bupati, kiat-kiat apa yang akan Anda lakukan supaya 7 desa yang hilang dari Kabupaten Seluma itu akan kembali di pangkuan Serasan Seijuan. Tetapi kalau kita mengharapkan dari paslon nomor 1, maka itu tak mungkin, karena itu dia sendiri yang menyerahkan. Terima kasih. Masih ada waktu. Belum. Ya, waktu habis. Sekarang silakan paslon nomor urut 3 menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 2. Waktu 1 menit dimulai sekarang. Silakan. Baik. Jadi terbentuknya Kabupaten Sulma ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2003. Sudah tentu batas-batas wilayah, jumlah penduduk sudah tertera dalam undang-undang tersebut. Dan dipertanyakan kalau 03 diamanahkan menjadi pimpinan, tidak semudah memberikan telapak tangan untuk memberikan wilayah, batas wilayah yang sudah ditentukan itu. Dan ini bila terjadi, ini harus diperbuat kembali. Karena ini adalah amanah perjuangan dari pejuang-pejuang Kabupaten Sulma untuk menjaga, melestarikan, menggali potensi-potensi yang ada untuk memberkayakan rakyat Kabupaten Sulma menjadi masyarakat yang makmur, sejahtera, dan menjadi masyarakat yang alap seperti yang disampaikan oleh Paslon 3 tadi. Oleh karena itu, kalau diridhoi Allah Subhanahu wa taala, 02 tidak usah ragu-ragu kepada 03 untuk memimpin Sulma ini lebih baik menjadi kabupaten yang alap. Waktu habis. Terima kasih. Sekarang silakan paslon nomor urut 2 menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 3. Waktu 1 menit dimulai sekarang. Jadi kalau paslon nomor 2 dipercayakan oleh masyarakat
insya Allah 7 desa di Seluma itu adalah akan kami kembalikan kepada pangkuan Selasan Seijuan Kabupaten Seluma. Karena perjuangan itu saya tahu Baik, waktu habis. Sekarang paslon nomor urut 2 bertanya ke paslon nomor urut 1. Waktu sama 1 menit dimulai sekarang. Terima kasih. Yang saya tanyakan ke paslon urut nomor 1, Seloma ini sumber daya luar biasa. Seloma berada di batas ibu kota provinsi. Artinya akses komunikasi dan akses transportasi sangat dekat. Tapi kenapa Seloma menjadi salah satu daerah katakanlah daerah tertinggal? IPM-nya sangat jauh di bawah, angka kemiskinan jauh di bawah, sudah itu per kapita jauh di bawah. Pada masa ini tentu Pak 01 adalah sebagai wakil bupati. Kenapa ini terjadi? Kalau menurut perhitungan kita tidak akan mungkin terjadi, karena Seloma salah satu potensi yang luar biasa sumber daya alamnya, dan juga berada di posisi dekat ibu kota provinsi, karena akses ke provinsi sangat dekat, sehingga apapun yang dilakukan Seloma pasti maju seharusnya. Oleh karena itu mungkin saya minta kepada Baik, waktu habis. Silakan paslon nomor urut 1 menjawab pertanyaan dari paslon nomor urut 2. Waktu 1 menit dimulai sekarang. Terima kasih. Bahwa Seluma sebetulnya bukan daerah yang paling termiskin dan tertinggal. Seluma adalah masih di atas Kabupaten Mukomuko. Tolong nanti dilihat di data statistik. Yang kedua, bahwa Seluma merupakan daerah tertinggal, memang benar. Ada beberapa daerah yang akses jalan belum bisa lancar. Bahwa Seluma, penduduk Seluma sebetulnya bukan miskin, kaya akan hasil bumi, kaya akan hasil tambang, kaya akan hasil pertanian, kaya, semuanya kaya. Sandang papan pangan ada semua. Yang miskin itu ada akses untuk menuju lokasi-lokasi yang membuat masyarakat itu untuk maju. Seperti akses jalan untuk menuju rumah sakit, ke puskesmas, ke sekolah, ke pasar dan sebagainya. Terima kasih. Baik, waktu habis. Sekarang silakan paslon nomor urut 2 menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktu 1 menit dimulai sekarang. Terima kasih. Barometer kita jelas. BPS itu kita ambil. BPS itu pasti koordinasi dengan kepala dinas terkait. Bahwa indeks pembangunan masuk kita rendah. Sudah itu angka kemiskinan paling terendah 4 tahun berturut-turut tidak ada kenaikan. Sehingga penyumbang angka kemiskinan ke provinsi adalah Kabupaten Seloma. Tolong dibaca nanti di BPS halaman 315, itu fakta dan data yang bicara, tidak hanya khayalan. Kenapa Seloma ini demikian? Padahal sebenarnya Bapak bilang tadi Seloma kaya. Seloma transportasi paling dekat dengan ibu kota provinsi. Seharusnya Seloma itu lebih hebat dari kabupaten lain. Insya Allah kalau kami jadi bupati nanti, semua akan kami selesaikan. Lepas daripada semua masalah kemiskinan, sudah itu pendapatan per kapita 4,95%. Ini adalah data di BPS yang kita lihat. Sehingga Seloma... Baik, waktu habis, mohon maaf. Baik, kita kasih aplaus untuk para pasangan calon. Baik hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita sudah melewati segmen kelima dan kita masuk ke segmen ke-6, closing statement.